Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam Umdatul Fiqh. Kita masuk tentang bab gadai atau jaminan atas suatu utang maupun transaksi jual beli. Dan di sini beliau mengatakan kaidahnya bahwa segala sesuatu yang bisa dijual belikan maka bisa dijadikan barang gadai sebagai rohan. Tapi kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa dipakai untuk barang gadai. Dan barang gadai itu belum mengikat kecuali setelah adanya qobot, setelah adanya serah terima. Maksudnya adalah serah terima itu kalau dia barang yang sifatnya dipindahkan, berarti serah terimanya terjadi dengan perpindahan barang. Kalau memang dia bisa dipindahkan. Tapi kalau memang dia nggak bisa dipindahkan berarti bagaimana cara serah terimanya? Bisa dengan kasih kunci, bisa dengan dikosongkan. Ya, kalau misalkan rumah sebagai jaminan atau sebagai barang gadai, kan rumah nggak bisa dipindah-pindah. Berarti dengan takhliyah, Pak ini rumah saya kosongkan, rumah nggak tak tempatin, itu sebagai jaminan atau barang gadai saya. Kemudian bisa sebenarnya ketika serah terima itu dikobetnya, diambilnya oleh wakil atau orang yang dipercaya oleh si penerima barang gadai yang mewakili diri dia. Ya, jadi nggak harus langsung gitu. Lalu kemudian kalau kita bicara status dari barang gadai itu sendiri sebagai amanah sebenarnya. Murtahin, di tangan murtahin. Jadi murtahin itu orang yang ngutangin dan dia berarti penerima barang gadai. Jadi barang gadai itu kalau dipegang dia amanah untuk dia, atau kalau dia tunjuk orang berarti amanah bagi wakilnya. Dan tidak ada ganti rugi kalau memang rusak, hancur, atau mungkin bermasalah, kecuali kalau memang itu disebabkan atas keteledoran, kelalaian dari si murtahin. Dan murtahin tidak punya hak menggunakan barang gadai itu sedikit pun. Ya, kecuali kalau itu dia tunggangan atau mungkin sesuatu yang bisa diperah berupa hewan, dan dia punya hak untuk menunggangi, punya hak untuk mengambil susunya sebatas ganti dari biaya kasih makan atau biaya perawatan. Hewan kan butuh dikasih makan, hewan butuh dirawat, maka itu ada biaya. Kalau si pihak yang ngutangin itu, pihak yang berutang atau pihak yang menyerahkan barang gadai tidak ngasih biaya, maka berarti itu sebagai kompensasi atas biaya tadi. Sebatas itu saja, selebihnya nggak boleh. Sehingga ar-rohin, rohin itu berarti orang yang berutang. Orang yang berutang dan dia yang menyerahkan barang gadai. Nah, keuntungan dari barang gadai ataupun hasil panen, pertumbuhan dan seterusnya itu milik si rohin. Jadi semuanya nanti kembali ke dia. Walaupun itu memang sebenarnya ikut digadaikan. Karena gini, karena status barang masih punya dia. Punya si rohin. Berarti nanti seluruh keuntungan masuknya ke si rohin tersebut. Dan kerugiannya berupa apa? Resiko-resiko seperti kalau hewan, biaya makannya, biaya perawatan dan seterusnya. Ya, itu menjadi tanggungan si rohin tadi. Karena dia memiliki barang, berarti itu kan sama kayak barang dia. Ya barang dia ya masalah penyimpenan, masalah kandang, masalah yang lain itu tetap urusan dia. Karena nanti kan dia yang dapat untung juga kalau misalkan itu beranak dan seterusnya. Jadi si murtahin itu hanya nitip saja sebagai barang. Kalau itu baru bisa dijual kalau memang utang nggak selesai. Lalu kemudian kalau misalkan si si rohin tadi merusakkan barang, ya barangnya tadi dirusak gitu oleh dia, atau mungkin hancur, ya, atau mungkin kalau misalkan sebagai rohan jaminannya itu adalah budak, sama si rohin ini dimerdekakan, jadi kan nggak bisa dong sama si murtahin untuk dijual karena udah merdeka. Atau mungkin disetubuhi kalau itu budak wanita sehingga akhirnya hamil punya anak, maka berarti kewajiban si rohin, orang yang berutang tadi, ganti dong, siapkan barang gadai lain yang senilai dengan itu, kemudian diserahkan kepada si murtahin. Lalu kemudian kalau misalkan barang gadai itu dirusak, dianiaya, dihancurkan oleh pihak lain, ya, jadi bukan dari si rohinnya, maka berarti kalau gitu ya yang tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab adalah itu urusannya si
rohin. Dia harus ngurus itu, tuntut, minta ganti, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil ganti rugi itu ya nanti jadi sebagai barang gadainya. Lalu kemudian kalau misalkan yang melakukan kriminal itu adalah barang gadainya sendiri. Ya, yang melakukan kriminal barang gadainya. Jadi anggap yang digadaikan itu budak, terus budaknya buat masalah, membunuh dan seterusnya, itu kan. Maka berarti si pihak yang dianiaya tadi berhak ngambil budak itu sebagai gantinya. Dan kalau misalkan ditebus ya, nilai kriminalnya itu diganti, kejahatan budak itu diganti, berarti budak statusnya tetap sebagai barang gadai. Karena di awal kan dia kondisinya sebagai barang gadai. Nah, disinilah fungsi gadai. Fungsi gadai itu nanti apabila utang sudah jatuh tempo, tapi si rohin, orang yang berutang, orang yang punya barang gadai, nggak bisa bayar. Maka berarti ya barang gadainya dijual. Dijual, kemudian berapa dapatnya, nanti diambil senilai utangnya, lalu kemudian masih ada sisa. Sisanya dikembalikan si pemilik barang atau orang yang berutang. Jadi biasanya kan barang gadai itu nilainya lebih besar dari utang. Kalau anggap utangnya 1 juta, barang gadainya katakan 1.500.000, 2 juta. Berarti dijual dapat 2 juta, ambil potong 1 juta untuk utangnya tadi, yang 1 juta lagi kembalikan. Nah, itu cara barang gadai yang betul gitu loh. Nggak seperti yang biasa dipraktekkan, mereka jual asal saja, 2 juta harusnya nilai barangnya dijual murah, 1 juta saja. Itu nggak boleh. Lalu kemudian untuk jual beli yang mempersyaratkan si penjual misalkan, Pak, saya jual ini kredit, berarti terjadi utang di situ. Tapi saya pengennya kamu kasih gadai, kamu kasih jaminan bilang ke si pembeli kayak gitu. Lalu kemudian misalkan ternyata si pembeli nggak ngasih barang gadai, nggak mau dia nyerahkan, maka penjual punya hak ya, punya pilihan antara dua. Ya sudah, kalau gitu saya batalkan saja jual belinya. Saya nggak mau jual kalau Anda nggak kasih gadai, atau saya nggak mau jual kalau Anda nggak kasih penjamin atau sidomin. Atau ya sudah, baiklah kalau gitu saya akan jual walaupun tanpa gadai, walaupun tanpa penjamin. Berarti kamu punya utang sama saya dari transaksi jual beli ini. Jadi memang sebenarnya lebih luas, tapi ya ada aturan-aturannya seperti itu. Baik, kita akan lihat nanti masalah sulh. Sulh ini perdamaian juga biasanya ada kaitannya dengan utang piutang. Jadi silakan disimak video berikutnya.